tafsir, sebuah terjemahan, tapi kita anggap sebuah kebenaran karena kita tidak bisa membedakan, literasi kita rendah. Kita bisa membedakan ini hadis, ini tafsir hadis, ini terjemahan hadis, ini tafsir hadis, ini takrib dari hadis, seperti itu. Kita susah membedakan. Karena apa? Karena pemahaman literasi kita rendah. Maka perlu pembaruan bagaimana pola pikir kita dalam menerjemahkan sebuah agama supaya pembaruan itu terjadi. Sehingga tidak menghasilkan pencerahan ini. Karena apa? Karena gagal dalam memahami permasalahan. Karena cara mengkaji Al-Quran hanya berdasarkan prasangka belaka dari para ahli agama Islam, mengingat kebenaran mutlak hanya milik Allah, sedangkan manusia tak lepas dari salah dan benar. Ini catatan bahwa kebenaran hanya milik Allah, sedangkan manusia adalah tempat salah dan khilaf di dalam memahami apapun. Ilmu pengetahuan juga seperti itu. Tidak ada kebenaran mutlak, tapi akan terus berputar, terus berotasi. Seperti dulu, bagaimana pemahaman tentang ilmu pengetahuan tentang bumi itu kita mengira zaman dulu itu datar, lalu ada perubahan lagi, bumi itu apa? Ternyata bundar, seperti itu. Jadi kebenaran akan terus berevolusi dan berevolusi terus, perubahan terus. Sebenarnya mengkaji Al-Quran itu sangat baik apabila dilandasi semangat pembaruan corak berpikir ini. Gimana pembaruan corak berpikir? Bukan mengedepankan dogma-dogma semata, karena manusia berjalan sesuai Al-Quran tak lepas dari beliau, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang mendapatkan wahyu Al-Quran, sedangkan yang lainnya tentunya masih bersifat tafsir semata, sehingga kebenarannya masih sangat diragukan. Ini perlu membedakan apa yang diucapkan manusia dan apa yang menjadi pedoman kita, pedoman umat Islam. Tentunya pedoman umat Islam apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya mengkaji Al-Quran itu sangat baik apabila dilandasi semangat pembaruan corak berpikir, bukan mengedepankan dogma-dogma semata, karena manusia yang berjalan sesuai Al-Quran tak lepas dari beliau Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mendapatkan wahyu Al-Quran, sedangkan yang lainnya tentunya masih bersifat tafsir semata, sehingga kebenarannya masih sangat diragukan. Sedangkan di era masa kini, umat Islam tak jarang disuguhi para penceramah agama dengan membaca Al-Quran dan memberikan penjelasan dengan ayat-ayat yang dibacakan, padahal itu hanya tafsir belaka. Ini perlu jadi catatan. Yang dikaitkan dengan Al-Quran, tentunya kebenarannya masih bersifat prasangka semata, mengingat kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran itu milik Nabi yang diberi wahyu, sedangkan lainnya hanya bersifat prasangka semata. Jadi kira-kira ya, namanya juga tafsir. Tafsir itu kira-kira seperti ini, seperti itu. Seperti kita menafsirkan gajah itu seperti apa. Ketika kita memegang telinga gajah, kita menafsirkan, oh gajah itu ternyata telinganya apa gajah? Ternyata dilihat ya, kita dipegang ya, dikira ternyata telinganya lebar seperti itu ya. Oh gajah itu lebar bentuknya. Ketika kita melihat memegang kaki, oh kaki ternyata gajah itu panjang. Ketika kita memegang perut gajah, kita mengira bahwa gajah itu besar seperti itu. Jadi kenapa? Karena kita hanya secara parsial dalam pemahaman, tidak secara universal atau secara kafah. Mengingat kebenaran sesuai dengan Al-Quran itu milik Nabi yang diberi wahyu, sedangkan lainnya hanya bersifat prasangka semata. Tentunya bisa salah atau bisa benar. Dari sinilah dibutuhkan pembaharuan Islam yang mengajak berpikir umat Islam tentang kemasyarakatan, bukan hanya sebatas dogma-dogma belaka, apalagi dogma-dogma yang menjurus ke arah destruktif ini. Makanya kita perlu berpikir ketika ada orang yang mengaku alim ulama, mengaku seorang yang pandai agama, apakah dia benar-benar hatinya tulus, ikhlas bahwa dia benar-benar seorang ahli, atau benar, atau dia hanya